Dengan topik pada babak grand final sebagai aktivitas akademika Universitas Hasanuddin, Dewan ini menyesali tindakan Profesor Jamaluddin Joppa yang menolak petisi sikap Forum Guru Besar dan dosen terkait Pilpres 2024 dan pelanggaran demokrasi mewakili Universitas Hasanuddin sebagai institusi. Mewakili pemerintah pembuka, pembicara pertama yaitu Muhammad Ardiansyah Asrifah dari Fakultas IPA. Pembicara kedua Maria Angelika Nikatane dari Fakultas Ilmu Budaya. Mewakili oposisi pembuka, pembicara pertama yaitu Aswita Maharani Ardianingsih dari Fakultas Hukum. Dan pembicara kedua Arifah Nursyah Badiseru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mewakili pemerintah penutup, pembicara pertama Abdul Salam Saputra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta pembicara kedua Nur Hikmah Ridwan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mewakili dari oposisi penutup, pembicara pertama Andi Farina Aura dari Fakultas Hukum. Dan pembicara kedua Baik Naura Nisa dari Fakultas Kedokteran Gigi. Dengan para juri ada Nazal, Masyita, Ayu, Lilis, Karisma, dan Regina, dan saya Emil sebagai chair. Penonton diharapkan tenang dan mengajukan mode senyap untuk gawainya. Kita para peserta bisa mulai ya? Iya. Oke. Kita mulai babak grand final. Kita persilahkan pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka untuk maju ke panggung. Untuk metode interupsi saya prefer untuk memilih mengangkat tangan tanpa bersuara. Apabila saya tidak menjawab atau merespon berarti saya menolak interupsi. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi perdebatan kali ini adalah sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Dengan Dewan ini menyesali tindakan Prof. Jamaluddin Joppa yang menolak petisi sikap Forum Guru Besar dan dosen terkait Pilpres 2024 dan pelanggaran demokrasi mewakili UNAS sebagai institusi. Kami dari sebagai tim uji atau opening government akan memberikan suatu justifikasi mengapa kami menyayangkan hal ini, mengapa beliau menolak hal tersebut, dan mengapa ini bisa berdampak jangka panjang dan ini bisa memberikan suatu stigma negatif bagi universitas sebagai institusi. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam jendela argumentasi kami, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana definisi yang akan kita bawakan dalam perdebatan ini agar tidak ada miskonsepsi. Terkait dengan sivitas akademika, kita paham bahwasanya sivitas akademika ini adalah seluruh elemen masyarakat atau seluruh elemen yang ada dalam universitas itu sendiri, entah itu mahasiswa, dosen, dan segala macamnya. Dan ini merupakan salah satu hal yang penting karena ini akan saya bahas dalam jendela argumentasi saya. Nah, selanjutnya terkait dengan petisi sikap Forum Guru Besar dan dosen. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bawakan terkait dengan petisi ini. Pemeliharaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, itu adalah mengingatkan pejabat untuk menghargai nilai demokrasi. Yang ketiga, meminta penyelenggara pemilu bekerja secara adil dan profesional. Keempat, mengajak masyarakat menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Di sini kita paham bahwasanya petisi ini merupakan suatu petisi yang dibuat oleh Forum Guru dan dosen, di mana mereka punya pertimbangan tersendiri di mana mereka menciptakan petisi ini. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi bahwasanya ini semua berkaitan dengan kontekstual dengan Pilpres 2024. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita terapkan. Maka dari itu sangat disayangkan apabila Prof. Jamaluddin Joppa menolak petisi ini terkait dengan petisi sikap Forum Guru Besar dan dosen. Kita ingin mencapai goals pada perdebatan kali ini, yang ingin menciptakan lingkungan yang melek politik dan paham akan mekanisme politik dan perhatian politik khususnya demokrasi dan Pilpres. Itu semua berlaku untuk sivitas akademika. Itu yang ingin kita capai. Yang pertama, kita masuk ke dalam argumentasi kami. Kita paham bahwasanya demografi terkait dengan sivitas akademika Universitas Hasanuddin adalah semua umur yang pantas untuk memahami roda atau sistem demokrasi yang sudah ada. Kita paham bahwasanya mereka seharusnya sudah paham akan terkait politik dan segala macamnya. Apalagi terkait dengan Pilpres 2024 ini adalah suatu hal yang matang atau suatu hal angin baru terhadap mereka. Apalagi terkait dengan mahasiswa baru misalnya. Mahasiswa baru adalah orang-orang yang baru saja sebagai pemilih pertama ataupun pemilih untuk pertama kalinya, dan itu sangatlah penting untuk mengetahui terkait dengan mekanisme atau roda demokrasi itu sendiri di dalam. Yang kedua, Forum Guru
guru besar dan dosen pasti membahas secara komprehensif terlebih dahulu sebelum merilis petisi tersebut. Kita paham bahwasanya dengan keempat petisi tersebut, kita melihat bahwasanya mereka tentu saja akan mempertimbangkan berbagai macam hal, berbagai macam faktor terkait dengan petisi ini berkaitan dengan Pilpres 2024 dan pelanggaran demokrasi. Dan tentu dari keempat poin ini tentu tidak ada yang sama sekali ofensif, tidak ada sama sekali yang tentu merupakan salah satu bagian, salah satu aspek, dan tentu saja ini merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kita kenapa kita menyayangkan bahwasanya Prof. Jamaluddin itu menolak petisi tersebut. Yang ketiga itu Pilpres 2024. Sebagai kontekstual, sebelum kita masuk ke dalam Pilpres 2024, kita sebagai mahasiswa misalnya, sivitas akademika misalnya, kita merupakan seorang pemilih. Dalam suatu pemilu tersebut, kita harus memilih presiden yang kompeten, dan hal itu dapat sejalan dengan petisi yang sudah ada. Kita paham bahwasanya presiden memiliki visi dan misi masing-masing, dan tentu dengan adanya petisi ini itu akan menciptakan motivasi kita untuk meraup lebih banyak informasi terkait dengan petisi visi misi yang dibawakan oleh presiden. Karena kenapa? Dengan memilih secara subjektif ataupun kurang pertimbangan, semisalnya saja terkait dengan presiden yang gemoy misalnya, terkait dengan presiden yang tentu saja memiliki visi misi yang sangat jelas dan lain sebagainya. Tentu ini tidak terima kasih. Nah, terkait dengan petisi ini, tentu salah satunya adalah meminta penyelenggara pemilu bekerja secara adil dan profesional. Di sini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena kenapa? Pemilu itu merupakan suatu hal yang potensial bagi negara kita. Yang keempat, itu adalah pertimbangan posisi Unhas terkait dengan Prof mengeluarkan maklumat akan tersebut dengan mempertimbangkan posisi Unhas, dan bila kita lihat kembali itu tidak berbanding terbalik dengan petisi yang sudah ada untuk menolak petisi tersebut. Karena kenapa? Kita lihat kalau misalkan maklumat yang beliau sampaikan dan petisi yang sudah ada itu bisa dikatakan hal yang bisa dikorelasikan ataupun bisa dielaborasikan lebih lanjut. Karena kenapa? Itu bisa memberikan suatu dampak positif karena apabila dia menolak dengan pertimbangan posisi Unhas tersebut, itu akan memberikan limitasi bagi seorang sivitas akademika untuk mengekspresikan pengalaman politiknya ataupun apapun yang berkaitan dengan pengalaman politiknya. Pun jika terkait kebebasan kampanye, kita harusnya memberikan kebebasan terkait keberagaman politik, dan ini tidak menentang petisi yang sudah ada. Tentu ini terkait dengan maklumat itu sendiri. Nah, di sini kita akan memberikan best practice. Jika kita berada dari tim uji, kita akan mencapai tahap di mana kampus ini di mana sivitas akademikanya akan paham terkait dengan tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara. Karena kenapa? Dari tadi Prof apabila dia menyetujui misalnya petisi tersebut, maka tentu akan adanya kegiatan lebih lanjut terkait dengan petisi ini. Mungkin saja adanya sosialisasi ataupun mungkin adanya pembelajaran lebih lanjut terkait dengan politik itu sendiri. Tentu ini akan menjadi suatu hal yang segar bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah di UNAS itu sendiri. Karena kenapa? Mahasiswa itu merupakan suatu tanggung jawabnya sebagai seorang pemilih dan sebagai warga negara. Pun jika kita berikan work case practice, jika tetap menyetujui dan ternyata ada stigma yang ada ataupun stigma yang timbul dengan menyetujui petisi ini, itu tidak apa-apa. Bahwa adanya mungkin saja semisal jika dia menyetujui ini akan adanya kepentingan politik ataupun ketunggangan politik. Nah, itu merupakan salah satu kecemasan yang bisa dikatakan tidak berdasar. Karena kenapa? Itu bisa kita bisa selesaikan dengan memberikan pertanda bahwa kita harus menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintahan di negeri kita ini. Karena kenapa? Menjadi salah satu kampus di Indonesia itu merupakan salah satu kunci dasar untuk memberikan suatu kebijakan misalnya. Contoh misalnya demo. Nah, demo ini memberikan suatu hal yang agresif, bahwasanya kita bisa memberikan suatu pendapat secara langsung dan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah. Nah, terkait dengan Prof, seharusnya memberikan pertimbangan lebih lanjut terkait petisi yang diajukan. Apalagi melihat Indonesia peluang untuk berkembang dari pemimpinnya. Karena kita lihat Indonesia itu selalu berkembang setiap pemimpin-pemimpin yang sudah ada. Dibanding mengeluarkan maklumat untuk yang malah akan mendemonisasikan hal ini, dan tentu ini akan berdampak pada pandangan orang secara umum ataupun secara luas terhadap UNAS itu sendiri. Karena Prof mewakili UNAS sebagai institusi. Karena kenapa? Prof di sini sebagai misalnya untuk mewakili institusi itu akan memberikan suatu stigma negatif memberikan suatu stigma di mana ini akan berdampak yang sangat besar terhadap UNAS itu sendiri. Toh juga nanti terkait dengan mosi ini kita paham bahwasanya sivitas di sini kita berperan sebagai tokoh sivitas akademika, di mana kita mempunyai hak dan kewajiban kita masing-masing, di mana kita memiliki dan sekian. Pembicara pertama pada
untuk merespon kasus dari pihak pemerintah. Kita panggilkan pembicara pertama dari posisi pembuka, Aswita Maharani. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, pahami bahwa saat ini kita sedang tidak membicarakan tentang paslon mana yang kompeten atau kita tidak sedang membicarakan tentang paslon mana yang lolos demokrasi dan sesuai dengan konstitusi atau tidak. Saat ini kita sedang mengkritisi bahwa aspirasi segelintir orang itu dipaksakan menjadi aspirasi universitas yang merupakan institusi yang sangat besar. Dewan juri yang terhormat, tim Open Government membuka perdebatan dengan mengatakan bahwa keberagaman politik itu adalah setiap orang. Dewan juri, justru karena hak politik adalah hak mutlak setiap orang, sehingga keliru ketika kamu menjustifikasi bahwa pilihanmu mewakili banyak orang di tengah-tengah keberagaman yang ada. Dewan juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh ke dalam bangunan argumentasi kami, mari kita melihat kemudian status quo yang terjadi. Saat ini perhelatan Pilpres tahun 2024 itu mengandung banyak sekali pro dan kontra, mengandung banyak kontroversi dan lain sebagainya. Namun tidak bisa kita nafikan bahwa hak demokrasi tiap orang itu adalah hak mutlak. Saya memilih A, dia memilih B, itu adalah hak mutlak yang dimiliki orang lain, sehingga kamu tidak bisa memaksakan bahwa pilihanmu yang terbaik dan pilihan orang itu yang terbaik. Dewan juri yang terhormat. Mari kemudian kita menelisik lebih jauh status quo yang terjadi. Guru-guru ataupun para guru besar dan juga dosen membuat petisi yang mengatakan tentang demokrasi dan lain sebagainya. Pada status ini kami mendukung Rektor Universitas Hasanuddin untuk menyatakan sikap atas petisi yang dilakukan oleh guru-guru besar tersebut. Dewan juri yang terhormat, pertama, kami tidak melarang siapapun untuk mengutarakan suatu pendapatnya, asal mereka membawa nama individu. Oke, kalau saya tidak suka dengan A, saya akan mengutarakan saya tidak suka dengan A, tapi saya membawa nama individu, tidak membawa nama institut yang sangat besar. Dewan juri yang terhormat. Kedua, kalau misalnya kamu mau membawa nama universitas, misalnya kamu mengatakan saya tidak setuju dengan paslon A dengan membawa nama universitas, setidaknya kamu sudah harus bermusyawarah dulu dan punya kesepakatan dulu antar dosen dan guru besar yang lain atau antar staf-staf dan juga rektor. Dewan juri yang terhormat, karena kalau kita membicarakan tentang universitas, kita tidak hanya membicarakan tentang 1-2 orang saja, kita tidak sedang membicarakan tentang guru besar dan dosen-dosen saja. Dewan juri yang terhormat, semua yang ada di tempat, semua yang ada di lingkungan universitas adalah warga universitas, termasuk staf dan juga mahasiswa. Dewan juri yang terhormat, sehingga sangat egois ketika kamu mengatakan bahwa pilihanmu mewakili institut ketika kamu tidak memusyawarahkan hal tersebut. Dewan juri, mari kita masuk kenapa pada akhirnya kami mendukung Rektor Universitas Hasanuddin dalam melakukan klarifikasi atas petisi tersebut. Pertama, karena kita semua sudah mengamini bersama bahwa situasi politik tahun ini itu sudah sangat panas, banyak gejolak politik yang terjadi, perbedaan pendapat tentang paslon mana yang lebih baik untuk memimpin negeri ini itu semakin bergejolak di masyarakat. Dewan juri yang terhormat, karena ini sudah sangat panas, makanya universitas sebagai garda terdepan perdamaian harus menjaga sikap sebaik mungkin agar tidak terjadi perpecahan di lingkup universitas. Dewan juri yang terhormat, kalau misalnya universitas mengambil sikap dengan condong mendukung salah satu paslon, bukankah ini justru akan mendukung problematika yang lebih besar? Dewan juri yang terhormat, gejolak politik yang terjadi di masyarakat justru akan masuk ke dalam universitas yang merupakan institut pendidikan. Dewan juri yang terhormat, sehingga sudah sangat tepat ketika Rektor Universitas Hasanuddin dengan tegas dan lugas menolak petisi-petisi yang mengatasnamakan Universitas Hasanuddin. Dewan juri yang terhormat. Kedua, pahami bahwa di debat ini kita tidak sedang membicarakan tentang politik yang sedang berjalan. Kita tidak sedang membicarakan tentang demokrasi mana, tentang paslon mana yang lebih baik dan lain sebagainya. Kita tidak sedang mengkritisi paslon-paslon. Dewan juri, tapi di dalam debat ini kita sedang mengkritisi tentang tindakan guru besar atau dosen-dosen universitas yang menyatakan pendapatnya mewakili sekelompok orang atau segelintir orang, tapi memaksakan bahwa pendapat ini adalah pendapat universitas yang dimana tidak ada kesepakatan antara orang-orang yang berada di lingkup universitas tersebut. Dewan juri yang terhormat. Ketiga, kami pada akhirnya tidak menyetujui mos ini karena pertama, kalau kita mendukung, kalau Prof JJ kemudian mendukung tindakan dosen ataupun guru-guru besar, bukankah ini justru akan mengandung atau menarik kampanye-kampanye politik di kampus? Dewan juri yang terhormat, karena perlu kita pahami bersama, petisi yang dikeluarkan oleh dosen dan guru-guru besar tidak bisa kita nafikan, seyakinnya adalah
mendiskreditkan salah satu paslon Dewan Juri yang terhormat, sehingga tindakan rektor universitas menolak petisi tersebut sudah langkah yang sangat benar dan juga langkah yang sangat netral Dewan Juri yang terhormat. Apa yang kami mau di sisi kami Dewan Juri yang terhormat? Sebelumnya kami akan menggambarkan apa yang akan terjadi kalau rektor universitas tidak melakukan klarifikasi. Pertama, gejolak politik di masyarakat itu akan semakin luas dan akan masuk ke dalam lingkup universitas. Dan kedua, perpecahan akan sering terjadi. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, kamu berada di dalam satu universitas, kamu mendukung paslon A dengan berbagai pertimbangan dan pola pikir yang kamu punya. Tapi kemudian para guru-guru besar dan juga dosen-dosen datang mengatakan bahwa mereka menolak paslon yang kamu dukung misalnya, dan mereka mengatasnamakan universitas di mana kamu adalah bagian dari universitas tersebut. Itu yang mau kami sampaikan dari proposal kami adalah kami sama sekali tidak mau mengekang hak demokrasi tiap orang. Kami sama sekali membuka peluang tiap orang untuk menyuarakan pendapat. Tapi yang kami sayangkan adalah ketika guru-guru besar dan juga dosen-dosen mengutarakan pendapatnya secara pribadi, secara personal, atau mewakili sekelompok orang, tapi mereka mengatakan bahwa mereka mewakili institut yang sangat besar, Dewan Juri yang terhormat, tanpa kesepemahaman dan kesepakatan dari institut Dewan Juri yang terhormat. Apa yang kami mau di sisi kami? Pertama, universitas tetap berada di garda terdepan dalam menjaga perdamaian dan juga kenetralan di tengah hiruk pikuknya perpolitikan Pilpres tahun 2024 Dewan Juri yang terhormat. Karena universitas sebagai institut pendidikan, universitas harusnya menjadi check and balances dari berbagai isu-isu yang terjadi di luar sana, bukan malah memperparah isu tersebut dengan menyuarakan keberpihakan atau ketidakberpihakan terhadap salah satu paslon Dewan Juri yang terhormat. Universitas harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi yang ada di Indonesia, karena sejatinya tiap orang punya hak memilih, sehingga universitas harus melindungi hak-hak tiap orang. Universitas harus menghargai hak tiap orang, bahwa tiap orang berhak memilih paslon A, paslon B, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mendiskreditkan paslon A, paslon B, dan paslon C, apalagi menjadikan pilihan kita dan mengatasnamakan apa yang kita bawa adalah aspirasi publik dan aspirasi banyak orang, karena sejatinya semua orang punya hak untuk berdemokrasi, bangga menjadi opening oposisi. Pembicara pertama pada kubu oposisi pembuka menghabiskan 6 menit 44 detik. Baik, untuk melanjutkan kasus dari pihak pemerintah pembuka, kita panggil pembicara kedua, Maria Injelina. Petisi ini bisa melahirkan begitu banyak diskursus dan penggalian mendalam dalam lingkup masivitas Unhas, dan itu telah kehilangan kesempatan yang dibawa oleh tokoh-tokoh besar dan influensial terkait satu momentum luar biasa, di mana presiden yang telah memimpin 2 periode akan digantikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki aspirasi baru. Beberapa sanggahan terhadap tim pemerintah. Pertama, aspirasi guru besar tidak agresif sama sekali, tidak menyudutkan suatu pihak, tidak mendukung satu pihak, sangatlah inklusif justru karena tidak pernah ada penyebutan atau pendukungan atau percikan-percikan yang disisipkan dalam petisi tersebut. Yang mereka inginkan hanyalah pemastian bahwa demokrasi tetap dapat berjalan sesuai idealnya. Karena mereka menyadari bahwa saat mahasiswa yang berbicara, sebanyak apapun mahasiswa yang berbicara, itu tidak akan pernah dipedulikan dan akhirnya hanya akan padam dengan sendirinya. Yang kedua, kami rasa di status quo, di kasus di mana Prof JJ menerima atau sesedikitnya memberi statement yang lebih baik daripada langsung melemparkan maklumat yang sangat mendemonisasi petisi ini, kami rasa Unhas sendiri akan mendapat image yang lebih baik secara tingkat nasional maupun dalam lingkup kampus-kampus lainnya, karena mengingat bahwa Unhas sendiri adalah salah satu universitas yang cukup besar di Indonesia, dan kami rasa diskursus politik menjadi sangat penting bukan hanya bagi para dosen, tapi bukan hanya bagi para dosen dan para guru besar. Mereka sebenarnya kalau memberi jalan dan memberi
gambaran bahwa Unhas adalah sebuah universitas yang begitu kritis dan begitu ingin melindungi demokrasi dan mewakili suara-suara mahasiswanya yang tidak pernah didengarkan. Yang ketiga, perpecahan yang mereka bilang akan terjadi di sisi kami. Begini, petisi ini tidak pernah mendukung atau menyudutkan sebuah paslon. Jadi perpecahan yang mereka bicarakan akan tetap saya engage, pokoknya ini tidak eksklusif terjadi dalam kampus. Apapun yang terjadi dengan petisi ini, bagaimanapun Prof. JJ menyikapi kasus ini tidak eksklusif. Kenapa? Apalagi karena isinya ini hanya masalah pengawalan demokrasi, karena seluruh negeri sadar, semua orang itu sudah sadar betapa pentingnya momentum Pilpres 2024. Masalahnya ini tidak eksklusif. Kenapa? Tetanggamu pun, keluargamu pun, bapak mamamu, saya dan sahabat saya misalnya punya pilihan yang berbeda. Kita sudah perpecahan sudah terjadi, polarisasi sudah terjadi, identitas yang tergabung, semua sudah identitas yang tergabung dalam demografi pemilih itu semua sudah melahirkan perpecahan pada umumnya. Jadi petisi yang sangat tidak menyakiti atau petisi yang sangat tidak berbahaya ini secara prinsip sebenarnya tidak pernah akan melahirkan perpecahan. Namun saya akan masuk ke dalam kontribusi saya. Pertama, ini adalah bukti bahwa demokrasi dan ruang bebas tidak pernah efektif dan tersedia dalam kampus. Kami menyesali bagaimana maklumat yang dikeluarkan ini berkata bahwa ini harus ditentang karena untuk melahirkan suasana diskusi yang konstruktif. Justru petisi ini sendiri sudah sangat konstruktif karena yang buat bahkan adalah guru-guru besarnya, adalah dosennya yang sudah tentunya sangat hati-hati dalam menyusun petisi ini untuk mewakili suara-suara dari Sivitas Akademika Unhas. Kemudian maklumat tersebut juga berkata ingin menghindari provokasi. Provokasi seperti apa yang sebenarnya dikeluarkan? Karena ini hanyalah kebebasan berpendapat yang coba dilakukan oleh para guru-guru besar dan dosen. Namun, mari bahas kebebasan berpendapat karena ini yang paling ironis. Karena seakan-akan beliau telah menekan tokoh-tokoh besar dan signifikan, sedangkan saat aktivitas lain, yaitu mahasiswa, kami kan suaranya palingan dibiarkan saja dan lain-lain. Sebagian sivitas yang sangat signifikan, yang dianggap sangat kompeten, yang dianggap sangat mungkin mewakili suara Unhas, yaitu para guru besar dan dosen, langsung dilemparkan dan direspon dengan sebuah maklumat yang begitu yang bahkan jauh lebih rumit daripada petisi itu sendiri. Ini menjadi bukti bahwa ketidaknetralan justru terjadi melalui penolakan petisi ini. Yang kedua, kami mengerti, mungkin oposisi akan berpikir, Prof. JJ melindungi Unhas dan menjaga kenetralan Unhas karena kita adalah sebuah institusi. Pelanggaran demokrasi yang dikritisi oleh guru besar dan dosen terkait sikap pemerintah dan keadaan pemerintahan di masa krusial Pilpres 2024 secara prinsip tidak pernah salah. Kenapa? Karena pemerintah pun telah melepas Unhas dan menjadikannya PTNBH. Sampai setiap hari mahasiswanya teriak, Unhas adalah kampus swasta. Kami lucunya, suara mahasiswa setelah ditolak, dibungkam, ditinggalkan, dan tidak diakui. Namun saat sebuah forum guru besar dan dosen pun sudah bersuara, malah langsung dihantam oleh maklumat yang begitu mendemonisasi, padahal isi petisinya pun hanya meminta kepastian demokrasi untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Sebelum itu, apa ada POI? Jangan. Idea petisi tidak angkut tidak benar karena momentum dikeluarkannya petisi tersebut adalah momentum di mana ada sebuah paslon yang memiliki kasus tertentu. Jika petisi itu datang sebagai penolakan, maka itu disebut keberpihakan. Petisi tersebut keluar saat ada sebuah paslon yang resmi keluar. Kami rasa momentum tersebut tidak spesifik dijadikan sebuah harm yang mengindikasikan bahwa petisi ini menyudutkan paslon tersebut. Namun bukti bahwa saat para paslon sudah mulai saling menemukan calon presiden dan calon wakilnya, itu berarti kita sebagai universitas yang kritis sudah terbuka dan semakin aware dengan kepentingan dan bahwa Pilpres ini sendiri sudah semakin dekat, sehingga momentum ini yang kalian anggap adalah tiba-tiba langsung mengeluarkan petisi, kami rasa tidak benar atau hanya asumtif untuk dibilang juga ini adalah untuk menyudutkan sebuah pasangan calon, karena kami rasa sedari awal petisi ini isinya hanya ingin mendeklarasikan betapa pentingnya kita untuk terus menjaga demokrasi
terkait mengingat betapa pentingnya Pilpres 2024 dalam perpindahan dari suatu rezim menuju sebuah rezim baru. Dengan itu sangat bangga menjadi pemerintah. Pembicara kedua pada kubu pemerintah pembuka menghabiskan 6 menit 52 detik. Kita panggil pembicara kedua dari posisi pembuka, Hanifah Nasir. Harus pakai almet, iya pakai. Bukan lagi mendukung ini. Saya kan organisasi. Cek. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Ada beberapa poin penting yang menjadi framing opening opposition di perdebatan kali ini. Yang pertama, yang perlu diketahui bahwa maklumat yang disampaikan Profesor Jamaluddin tidak necessarily bisa diartikan sebagai penolakan, karena seluruh poin yang disampaikan sendiri tidak mengandung kalimat yang eksplisit menolak bahwa adanya nilai demokrasi itu sendiri. Yang kedua, kami mendefinisikan penolakan yang dilakukan oleh Profesor Jamaluddin merupakan upaya untuk membuat lingkungan universitas menjadi aman dan menjadi inklusif. Terlebih di konteks sekarang, di mana isu pemilu keberpihakan menjadi salah satu hal yang dapat memicu perpecahan bahkan di lingkup keluargamu sendiri, apalagi di antar pendukung atau paslon satu dan paslon lainnya. Yang ketiga, ya, kami juga percaya bahwa petisi tidak menyebutkan secara eksplisit mendukung paslon siapa. Namun, yang perlu kita garis bawahi bersama, momentum dari petisi itu muncul, momentum dari petisi tersebut yang ketika muncul menjadikan petisi itu memiliki nilai keberpihakan. Olehnya, sangat penting bagi Profesor Jamaluddin memberikan klarifikasi sebagai figur yang menjadi representasi dari seluruh wajah mahasiswa Universitas Hasanuddin. Yang keempat, sivitas akademik datang dari ragam spektrum Dewan Juri yang terhormat, ragam background, ragam pola pikir. Olehnya, menjaga netralitas dan image Universitas Hasanuddin merupakan bentuk proteksi dari keberagaman sivitas akademik yang ada di dalam lingkup Universitas Hasanuddin itu sendiri. Yang kelima, tindakan yang dilakukan oleh Profesor Jamaluddin tidak datang dengan interest pribadi, melainkan pertimbangan orang banyak yang terlibat. Oke, cukup untuk setup. Kami akan lanjut ke respon kami pada tim opening government. Yang pertama, setup saya sebenarnya sudah tackle down di poin ini, yaitu petisi ini tidak harmful. Ini tidak benar karena petisi ini sangat harmful, mengingat momentum dikeluarkannya sangat krusial ketika salah satu paslon memiliki kasus. Olehnya kami sudah memberikan itu pada POI saya. Yang kedua, diskursus yang mereka jadikan sebagai main case atau whole case mereka itu tidak akan secara ideal terjadi di sisi mereka, karena possible case yang terjadi di sisi pemerintah ialah petisi tersebut akan ketika petisi tersebut hadir, yang akan terjadi adalah diskursus yang berada di bubble paslon tertentu karena keberpihakan yang kami telah buktikan tadi. Yang kedua, diskursus di sisi kami lebih ideal karena kalian tidak akan merasa takut untuk memiliki pilihan yang berbeda, karena apalagi ketika petisi tersebut merepresentasikan identitas alma mater kita, maka kalian tidak akan takut untuk menyampaikan suatu hal yang bertentangan dengan itu, dan inilah ideal demokrasi yang kami capai di sisi kami. Masuk ke poin ekstensi saya di sini. Yang pertama, poinnya adalah mengapa membuat klarifikasi sebagai seorang rektor itu dibutuhkan. Ketahuilah bahwa harm yang ditakutkan oleh sebuah institusi ketika terkesan berpihak ialah ada dua. Yang pertama, eksklusivitas yang akan terjadi, artinya akan terjadi penggolongan dan perasaan invalidasi pada golongan yang tidak berada di pihak yang sama dengan alma mater mereka. Harmnya tidak sampai pada tahap tersebut, melainkan hal ini akan mengakibatkan perasaan tidak nyaman selama kalian memegang
identitas alma mater Unhas dan memiliki pilihan yang berbeda dengan apa yang menjadi pilihan alma mater kalian. Karena petisi tersebut menunjukkan keberpihakan yang memberikan nuans konflik dalam suatu individu, dalam setiap individu, dan ini tidak boleh disepelekan karena efektivitas pembelajaran hanya akan tercapai bila dua prerequisite itu tercapai, yaitu perasaan nyaman dan aman. Hal ini yang ingin dipertahankan oleh profesor dan kami rasa ini tidak perlu disesali sama sekali. Yang poin kedua, yang kedua, ada banyak stakeholder yang terlibat dalam proses berjalannya institusi. Saudara-saudara, jika kita menunjukkan keberpihakan, ini bisa berpotensi memutus setiap rantai kerjasama yang at the worst case skenario akan menghambat jalannya potensi dari berkembangnya sebuah institusi. Tipping poinnya adalah, secara jahat kami bisa mengatakan bahwa seluruh benefit demokrasi yang mereka ingin bawa tidak lebih penting dari proteksi dari sivitas akademik kita sendiri, apalagi kita aktor yang kita menjadikan highlight di sini adalah sivitas akademik. Maka proteksi harus menjadi titik poin utama dalam perdebatan kali ini. Kami sangat bangga menjadi tim oposisi penutup. Pembicara kedua di sebuah posisi pembuka menghabiskan 4 menit 46 detik. Untuk melanjutkan perdebatan dari pihak penutup, kita panggil pembicara pertama dari pemerintah penutup, Abdul Salam. Sabar ya, Nak. Iya. Mana pegangnya? Sengaja kan biru-biru bebas lalu jadikan bahasa ini. Ya. Sengaja kira-kira Sabar ya. Tolong jangan direkam karena ini adalah hal sensitif. Boleh. Kalau direkam, disclaimer bahwa semua yang saya katakan adalah untuk kepentingan debat saja. Ini tidak merepresentasikan pendapat saya pribadi. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Identitas kami di CG bukanlah menyerahkan orang menjadi anti kampanye gemoy seperti yang dikatakan oleh Oji. Karena kalau begitu, maka klarifikasi Pak Rektor bahwa jalan kampanye hitam itu benar. Kami tidak mau membenarkan itu, sehingga identitas kami adalah menginginkan orang sadar bahwa demokrasi kita sedang digerogoti lewat cewek-cewek Jokowi. Kemudian respon saya ke OO. Saya percaya bahwa Wita tidak nonton videonya dan tidak baca konteks slide-nya. Karena kasus mereka seolah isi petisinya adalah kampanye hitam terhadap 02. Padahal isinya adalah 1. Jaga demokrasi, 2. Jaga Pancasila, 3. Mengingatkan pejabat untuk adil. Sorry ya Asrita, kalau kita tersinggung itu bukan salah guru-guru besar kita, tapi karena ya mungkin mereka melakukan pelanggaran sendiri. Penjelasan ini sekaligus menjatuhkan kasus utama mereka soal gejolak politik karena ada perbedaan pilihan yang itu jatuh karena yang memang tidak ada gejolak politik yang ditimbulkan dari statement-statement yang dimuat di dalam petisi tersebut. Hanya semacam edukasi untuk menyadarkan orang-orang tentang pentingnya demokrasi. Kemudian ketiga adalah, kalau mau jadi garda terdepan menjaga demokrasi seperti yang dikatakan Wita, maka maklumat Prof. JJ tidak penting, mengglorifikasi petisi guru tersebutlah yang penting. Terakhir, mereka mengatakan bahwa isinya tidak berusaha menjatuhkan, tapi isinya bilang, jangan kampanye hitam. Kami katakan bahwa ini menjatuhkan dan ini juga sekaligus tuduhan yang tidak berdasar, karena pada akhirnya mereka menuduh bahwa profesor-profesor ini menjatuhkan 02, tapi ternyata ya tidak isinya. Mari masuk ke dalam kasus saya. Saat demokrasi dicederai, direnggut, dibunuh, dan ditelanjangi oleh entitas tertinggi yakni Presiden Jokowi, maka sebagai sivitas akademik, kami katakan bahwa tindakan guru besar tersebut adalah bentuk check and balance dan bukti pengabdian masyarakat serta bukti menjaga demokrasi yang harus Prof. JJ legitimasi dan maklumatnya adalah
hal yang harus disesali. Pembingkaian debat ini sederhana. Ada 3. Bahwa pertama, guru besar di banyak universitas ternama melakukan hal yang sama. UGM, UI, IPB, dan lain-lain semuanya mengeluarkan petisi dan dilegitimasi oleh kampusnya masing-masing. 2. Terdapat urgensi di mana alat negara seperti bansos yang dirapel digunakan untuk kepentingan 02 dengan bukti video Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto yang bagi-bagi bansos atas nama Jokowi. Ketiga, masalahnya adalah Jokowi sejak lama melakukan cawe-cawe. Setiap diliput media dia selalu bareng Prabowo, sehingga dari analisis komunikasi politik Jokowi sedang mengkampanyekan 02. Ini juga ditambah bahwa fakta bahwa anak Jokowi adalah wapresnya, ditambah juga tagline 02 dalam melanjutkan kerja Jokowi, maka kita tidak lagi berasumsi, kita mengemukakan fakta di sini Dewan Bidang Terhormat. Bingkai ini superior daripada Oji karena ini menunjukkan ada urgensi untuk merayakan petisi tersebut dan urgensi menyesali dan juga urgensi untuk menyesali apa yang dilakukan Prof. JJ karena ini menjatuhkan legitimasi dari petisi yang dilakukan oleh para guru-guru besar tersebut. Maka argumen saya adalah mengapa tindakan dismisif Prof. JJ harus disesali. Terdapat 1, 2, 3 argumen struktural. 1, kita mulai dari karakterisasi. Kita melihat bahwa mosinya adalah mosi aktor. Maka karakterisasi ini penting untuk melihat apa interest aktor kita. 1, sebagai sivitas akademik sejak lama mahasiswa dan berbagai perangkat kampus itu berperan sebagai penjaga demokrasi. 2, peran ini valid melihat bagaimana sejarah Indonesia selalu mengalami penetrasi dan retaliasi hebat dari mahasiswa kepada para pembangkang demokrasi seperti yang dilakukan di kejadian 98. 3, kapasitas dan kapabilitas sivitas akademik Unhas itu hadir dari berbagai macam diskursus di kampus dan juga lingkungan akademik yang lebih kritis dibanding lingkungan lain. Jadi, jangan katakan bahwa kita bodoh dan mudah dibodohi. 4, karakterisasi unik dari seorang sivitas akademik adalah kepercayaan kepada guru besar karena A, kami paham bahwa gelar ini tidak didapat dengan mudah melalui prosedur dan ini melalui prosedur yang panjang yang meritokratis. B, prosedurnya lewat pengabdian dan pembelajaran serta hal-hal meritokratis lainnya. Jadi, kalau Oji membahas bahwa guru besar itu berdiskusi, maka kamilah yang menjelaskan kenapa hasil diskusinya itu baik Dewan Bidang Terhormat. Dan kami adalah pihak yang lebih superior karena kami menjamin isi dari diskusinya, bukan apakah gurunya berdiskusi atau tidak. Level kedua dari argumen saya adalah proses manifestasinya. Pertama, ketika Prof. JJ mengeluarkan maklumat, maka ini sama saja dengan mengurangi legitimasi dari petisi tersebut. Kedua, ini memunculkan kebingungan dalam masyarakat karena ini membuat orang-orang berasumsi bahwa guru besar disetir oleh pihak-pihak tertentu, tidak bersikap objektif dan sebagainya. Buktinya adalah diskursus yang hadir di media sosial kita, komentar-komentar yang ada di Unhas TV menunjukkan bahwa oh iya guru-guru besar ini hanya disetir untuk kepentingan politik saja. Sehingga ini adalah hal yang buruk yang harus kami sesali. Tapi kenapa masyarakat akan lebih berpihak kepada Prof. JJ? Karena 1, Prof. JJ membawa nama institusi, jadi lebih dipercaya daripada forum guru besar yang diinginkan untuk membawa nama individu saja. Kedua, intuisi masyarakat untuk mengetahui peran guru besar tidak sebesar itu. Masih banyak sekali orang yang bahkan tidak tahu sebuah gelar bernama guru besar. Sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap statement Prof. JJ itu lebih tinggi daripada petisi dari guru besar itu sendiri. Maka ini valid bahwa Prof. JJ mengurangi legitimasi dari petisi tersebut karena pada akhirnya masyarakat itu memiliki kepercayaan yang lebih tinggi kepada Prof. JJ. Tapi level ketiga dari penjelasan saya adalah signifikansi dampaknya atau manifestasinya apa? 1, ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap arahan dari guru besar kita yang sudah dibuat dengan pertimbangan yang begitu konstruktif yang sudah saya jelaskan alasannya di karakterisasi saya. Dan kedua, ini mendemonisasi dan mendiskreditkan pendapat guru besar sehingga sebagai aktor mahasiswa yang idealis kami tidak mau menerima klarifikasi Prof. JJ karena ini menggerus posisi kami sebagai representatif penjaga demokrasi dan mengkerdilkan guru besar junjungan kami. Untuk alasan tersebut, argumen pertama saya selesai. Apakah ada POI? 3, 2, ya, silakan. Di sisimu berarti sivitas akademik sama saja mendukung adanya faktor representasi dari politik yang sebenarnya itu sangat tidak boleh. Di sisi kami, yang kami dukung adalah retaliasi terhadap Jokowi yang cawe-cawe, bukan mendukung salah satu paslon Dewan Bidang Terhormat. Ini yang sedari tadi didismisifkan dan juga tidak dimengerti oleh pembuka mereka dan bahkan ditanyakan oleh penutup mereka, padahal saya sudah panjang-panjang untuk menjelaskan dari awal. Lanjut, bagaimana cara kita untuk menimbang, bagaimana matriks untuk menilai argumen ini, bagaimana cara kita untuk menang di debat ini. Pertama adalah kamilah yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya
dibuatnya petisi ini, sehingga pada akhirnya proses ini menjelaskan kepada kita bahwa ada urgensi untuk guru-guru besar ini melakukan call out, dan saya lah yang menjelaskan bahwa ini adalah debat aktor, sehingga parameter untuk memenangkan debat ini adalah interest siapa yang harus kita junjung, interest mahasiswa idealis sebagai sivitas akademik Dewan Jurang Terhormat, dan itulah yang saya jelaskan. Ketiga, ini juga berdampak baik kepada masyarakat karena ini akan menciptakan sebuah diskursus yang baik, karena kita sekarang melihat bahwa ada kesalahan dan harus diperbaiki. Untuk alasan tersebut, bangga menyesali Prof. Didi. Langsung pada paling tinggi. Ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita lanjut perdebatan dan kita membuka kasus dari proses penutup dengan mempersilakan pembicara pertama Andi Farina Hermansyah. Oke, saya disclaimer dulu karena ini topik yang sensitif. Karena saya masih maba juga, saya masih ingin hidup dengan baik. Jadi semua yang akan saya katakan hanya untuk keperluan debat. Preferensi POI hanya dengan langsung mengatakan POI. Jika saya tidak peduli dengan POI Anda, berarti POI Anda saya tolak. Pidato akan saya mulai. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dunia, kita lihat dulu bagaimana keadaan, bagaimana petisi ini muncul. Petisi ini muncul pada bulan Februari, bukan? Dunia politik sudah crowded di bulan Februari, right? Kita tuh di masa-masa seperti itu sudah punya pilihan masing-masing. Yang ada yang kita inginkan di masa-masa itu adalah tempat di mana kita bisa tenang, di mana kita bisa setidaknya escape dari politik yang terus-terusan dibahas baik di rumah, baik di keluarga kita, baik di pertemanan, kuliah, tempat universitas adalah tempat di mana kita bisa hidup setidaknya lebih tenang. Petisi ini hanya menimbulkan harm pada akhirnya, karena seperti yang dibawa oleh opening, ini hanya akan membuat harm karena muncul di bulan Februari ketika orang itu sudah punya pilihan. Akhirnya orang-orang pada akhirnya hanya akan konflik pada akhirnya, karena ini merepresentasikan sebuah pasangan calon pada akhirnya. Lalu apa bedanya kami dengan opening? 1, kami akan menjelaskan apa yang kami rasa menjadi alasan Prof. JJ menolak. 2, kenapa kami akan menjelaskan mengapa politik itu sensitif. Melangkah ke apa sih sebenarnya problem di status quo. 1, pada awalnya dari terbit kita bisa bilang Unhas itu cuma ikut-ikutan. Ini tuh dibuat secara terburu-buru, tidak ada legitimasi yang pas, tidak ada tempat yang betul-betul proper ketika mereka melakukan itu. Ini terjadi karena banyak universitas besar yang mulai mengeluarkan suara, jadi Unhas merasa sebagai universitas yang besar juga perlu membuat suara. Ini menjadi problematik pada akhirnya. 2, dosen terkesan terburu-buru tanpa melakukan persiapan yang proper seperti yang saya jelaskan sebelumnya. 3, mereka ASN, right? Sebagai ASN mereka tidak boleh tidak diperkenankan untuk berkampanye, sedangkan apa yang dilakukan di petisi ini terkesan berkampanye. Kita mangkar ke konteks yang pada konteks saya, kita bahas soal sivitas akademika, bukan? Sebagai sivitas akademika, what we want is ketenangan. Apa yang kita mau di masa-masa ketika orang ribut-ribut soal aku pilih 1, kamu pilih 2, kamu pilih 3, kita cuma butuh ketenangan. Ini tidak terjadi di sisi government karena kamu akan membiarkan satu-satunya tempat buat tenang itu terguncang. Kamu membiarkan di mana tempat semua orang itu akan mencegah untuk bilang jangan bahas politik di sini, malah menjadi tempat kita bahas berbagai macam politik dan hanya akan menimbulkan harm. Kedua, konteksnya ini mewakili Universitas Hasanuddin, bukan? Artinya semua likely untuk setuju. Sedangkan apakah ada tendensi terbuka dari universitas, dari para guru besar untuk mendiskusikan terlebih dahulu? Tidak, bukan? Jadi stance kami sangat jelas di sini. Kami tidak ingin keamanan di kampus terganggu karena ini Februari, orang-orang sudah panas, orang-orang akan cenderung lebih memilih untuk gelut saja dibanding untuk tenang. Karena 2 momentum yang dibuat ini salah. Maka dari itu kami setuju ketika Prof. JJ menolak petisi ini.
few rebuttals to the government. Kamu ngulangin Arifah, bulan Februari presiden kita makin lucu-lucu dan bilang bahwa dia bisa kampanye. Jadi petisi untuk presiden langsung dikeluarkan oleh guru besar Unhas untuk dia kembali dalam ranah demokrasi yang seharusnya. Can you repeat it? I'm sorry. Bulan Februari presiden kita itu makin lucu-lucu. Dia bilang bahwa dia bisa kampanye. Makanya langsung dikeluarkan itu untuk memperingati presiden kita. Oke, maka dari itu, karena ini termasuk kampanye, otomatis sebagai sivitas akademika, sebagai tempat di mana kita seharusnya lebih netral, kita harus tidak terlibat dalam hal seperti itu, karena pada akhirnya sebagai seorang akademisi kita harus berada tetap di posisi netral, bukan? Few rebuttals, mereka mengatakan ada pertimbangan terlebih dahulu, konstruktif dan lain-lain. Ini tidak justify karena memang ini proper. Mereka pasti akan mendiskusikan ke rektor, bukan sekedar langsung membawa nama Unhas. Membawa nama Unhas merupakan hal yang sangat besar. Kedua, perpecahan terjadi pada umumnya ketika dari opening membawa kampus itu buat escape. Akhirnya keperpecahan terjadi umumnya berarti kalian membiarkan perpecahan semakin terjadi, bukan? Kalian tidak membiarkan sebuah tempat dijadikan orang untuk bersikap tenang. Ketika opposition, ketika closing membawa soal check and balance, kalau memang check balance tentang ada prosedur, tentang ada check balance, kalau memang check balance itu ada, bukannya harusnya check and balance itu terjadi di UNAS dulu. Kalau ada prosedur yang ada, bukannya itu harus terjadi di UNAS dahulu. Kalau misalnya memang itu ada, seharusnya kalau misalnya check and balance itu terjadi, Prof. Jamaluddin tidak mungkin menolak ini. Berarti check and balance tidak terjadi di sisi kamu. Kedua, mereka membahas tentang mengurangi legitimasi, manifestasi, dan penyetiran itu ada. Penyetiran itu ada di kedua belah pihak ketika kedua itu saling bertendensi bertolak belakang. Tapi di sisi kamu penyetiran itu lebih banyak karena muncul ketika ada kasus, bukan? Melangkah ke argumentasi saya, kenapa ini kita tak perlu menyesali keputusan Prof. JJ? Satu, politik itu sensitif sebagai sivitas akademika, kamu mau kondisi bukan keadilan, keadaan di luar teori dunia sosial, dunia maya, ketika kamu harus berkelahi dengan orang-orang di Twitter, di Instagram, di universitas tempat kami escape dari ributnya politik sebagai mahasiswa, di universitas yang seharusnya tempat kami dengan bisa mengatakan bahwasanya kita dulu start bicara politik, mari kita bahas tugas. Tapi ketika ini muncul, yang ada kamu arahnya akan terus membahas soal politik. Selanjutnya, kenapa kami mampu mengatakan pada sini memang tidak dapat disetujui? Satu, Unhas itu institut yang besar. Jika memang mereka membawa atau mewakili nama Unhas, you need to be proper. Kamu harus setidaknya mari kita compare ke UI yang melakukan hal yang sama dengan memakai jubah guru besar. Berbeda dengan apa yang dilakukan profesor di Universitas Hasanuddin yang terkesan kurang formal. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya memang ini tidak bisa dikatakan mewakili sebuah institut resmi ketika kamu tidak mampu ketika tidak terjadi pakaian yang formal. Lalu apa sih menjadi argumen praktikal kami? Apa worst scenario di sisi kami? Kebebasan berpendapat akan dibatasi di sisi kami, terkesan dibatasi di sisi kami, tapi ini tidak apa-apa akhirnya karena ini memang terjadi di tempat dan waktu yang sensitif di mana kita perlu cari ketenangan dan cari keamanan, bukan? Tapi setelah selesai mereka tetap dibebaskan, kita tetap dibebaskan untuk berpendapat. Pada akhirnya kalau tidak ada kalau misalnya memang kita dibatasi untuk berpendapat, masih ini tidak mungkin akan muncul di grand final. Oke, sehingga tidak ada justifikasi kebebasan, tidak ada justifikasi bahwasanya kebebasan berpendapat itu dibatasi. Maka dari itu saya bangga untuk mendukung Prof. JJ. Terima kasih. Pembicara pertama pada oposisi penutup menghabiskan 6 menit 40 detik. Untuk selanjutnya kasus dari pemerintah penutup sekaligus menutup debat dari pihak pemerintah, kita undang pembicara kedua dari tim pemerintah penutup, Nur Hikmah Ridwan. Speech akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1.
Oke, yang pertama, semua orang di room ini harus percaya atau harus paham bahwa dosen dan guru besar adalah orang-orang yang intelektual, yang kapabilitas akademiknya tidak perlu untuk diragukan. Karena apa? Mereka adalah seorang guru besar yang tentu sudah terakreditasi, bahkan memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi di jenjang pendidikan itu sendiri. Dosen di lingkup Universitas Hasanuddin yang melakukan diskusi terhadap petisi tersebut adalah yang memiliki dasar penerapan petisi yang ia tulis adalah berdasarkan pada kajian atas apa-apa yang betul-betul terjadi di status quo atau apa yang terjadi terhadap problematika pemilu yang hadir di tahun 2024. Oke, yang pertama, Sio mengatakan bahwa kasus ini baru saja diungkit di bulan Februari, padahal ini adalah di penghujung masa-masa pemilu atau masa-masa kampanye, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ini tidak berpengaruh karena orang-orang sudah memiliki pilihan. Tetapi ini tidak dapat dijustifikasi karena apa? Bahkan di detik-detik terakhir pun orang-orang mampu untuk merubah pilihannya, ataupun mungkin karena adanya petisi ini orang-orang bahkan justru bisa untuk merubah pilihannya, Juri. Oke, kemudian yang kedua, Sio mengatakan bahwa ASN adalah orang yang tidak boleh berpihak dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti kenapa Sio sampai berpikir seperti itu, karena alasannya yang pertama, sekali lagi ini bukan kampanye, ini tidak membicarakan kita harus mendukung A, ini bukan membicarakan kita harus setuju bahwa Jokowi memilih misalnya paslon 02 dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi petisi ini berisi bahwa kami mau menjunjung tinggi demokrasi karena atas dasar apa? Karena adanya tanggapan atau memang betul-betul bagaimana orang melihat bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe terhadap kasus pemilu di 2024 kali ini. Kemudian Sio juga mengatakan bahwasanya pemilu justru dengan adanya petisi ini hanya sekedar untuk mewakili nama lembaga saja. Mereka menginginkan tidak ingin mewakili nama lembaga saja. Tetapi kenapa perlu untuk kenapa ini justru tidak apa-apa untuk mewakili nama lembaga? Karena yang pertama, legitimasinya akan jelas. Ketika legitimasinya jelas karena ini berdasarkan atas nama universitas. Bahkan dalam kasus ini, kenapa Prof JJ mencederai atau tidak untuk berpihak kepada salah satu paslon? Ini yang harus dinotis dimanapun oleh sisi oposisi. Kemudian saya akan mengarah kepada kenapa tim kami akan jauh lebih pantas untuk memenangkan perdebatan ini. Karena yang pertama, kami jelaskan memberikan status quo, kami memberikan representasi gambaran betapa kemudian pergerakan yang dilakukan Prof JJ mampu untuk disesali atas landasan-landasan atau argumentasi yang sudah setengah mati disebutkan oleh pembicara pertama saya. Kemudian, kenapa kami jauh lebih baik ketimbang Oji? Karena kami jelaskan memberikan dengan struktur, kami memberikan dengan fakta, dan bahkan kami memberikan argumentasi yang sangat berlandas. Silakan. Apa ekspektasi kalian terhadap Prof JJ setelah mendengar petisi tersebut? Oke, ekspektasi kami bahwa Prof JJ mendengarkan petisi tersebut berarti Prof JJ ingin melindungi Prof JJ melakukan hal tersebut karena ia ingin melindungi peran mereka atau posisi Prof JJ sebagai seorang rektor yang ditunjuk langsung oleh menteri, sehingga Prof JJ sadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah untuk melindungi kepentingan Prof JJ sebagai seorang yang ditunjuk langsung oleh menteri. Nah, kemudian kenapa kemudian tindakan Prof JJ yang menolak petisi ini harus disesali? Karena sekali lagi dasar dari guru besar ini adalah hasil diskusi yang melihat status quo bagaimana presiden memiliki kecenderungan memihak. Petisi ini hadir karena mereka melihat bagaimana demokrasi negeri ini yang hancur pada pilpres kemarin. Bahkan petisi ini merepresentasikan bagaimana Unhas merespon tindakan pemerintah yang sudah tidak netral itu. Karena apa? Unhas melihat status quo, bukan hanya satu universitas ternama yang melakukan tindakan tersebut, bahkan UGM dan universitas ternama lainnya juga melakukan petisi atas penolakan adanya kecederaan demokrasi di negeri ini. Kemudian justru tindakan Prof JJ ini menimbulkan huru-hara di kalangan media, bahkan di banyak sekali stakeholder masyarakat, bahkan yang non berlabel Unhas. Maksudnya apa? Orang-orang yang peka, orang-orang yang peka terhadap isu pemilu dan lain sebagainya, mereka melihat bahwa ada ketidakstabilan
pengambilan mereka melihat bahwa ada kecenderungan Prof JJ untuk tidak melakukan menolak untuk petisi tersebut. Oke, sekali lagi saya bangga sebagai closing comment. Pembicara kedua pada kubu pemerintah penutup menghabiskan 5 menit 44 detik. Untuk melanjutkan respon dari pihak oposisi penutup sekaligus menutup kasus dari tim oposisi, kita panggil pembicara kedua yaitu Baik Naura dari Fakultas Kedokteran. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Prof JJ dipilih menjadi menteri karena kapabilitasnya, bukan karena keterlibatannya kepada pemerintah ataupun referensi politiknya dari awal. Interest untuk melindungi Unhas lebih tinggi daripada merepresentasikan adanya keperpihakan politiknya pada suatu paslon ataupun pada suatu partai politik. Kami percaya kenetralan Prof JJ di sini jelas Dewan Juri yang terhormat. Pertama, karena ada penolakan langsung di level universitas, ini menunjukkan bahwa beliau tetap mempertahankan integritasnya sebagai seorang rektor universitas, dan juga seberapa penting faktor edukasi dalam level politik itu diimplementasikan sedari awal Dewan Juri yang terhormat tanpa adanya intervensi dari seorang dosen ataupun seorang sivitas akademik yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik pada dunia universitas. Namun yang kedua, diskurs akan selalu ada pada kedua belah pihak. Namun mengapa sisi kami lebih eksklusif? Karena pertama, diskurs yang ada di sisi kami itu lebih aman karena tidak adanya keterlibatan antara dosen ataupun sivitas akademik yang memiliki kekuatan yang lebih besar dalam intervensi setiap pilihan dari mahasiswanya Dewan Juri yang terhormat. Ini adalah sesuatu yang penting pada sisi kami karena adanya intervensi tersebut akan menciptakan adanya diskusi yang tidak organik dan bersifat memihak pada suatu dosen salah satu contohnya atau salah satu partai politik ataupun paslon yang ada di status quo. Mari masuk ke argumen opening government. Mereka menjelaskan tentang petisi ini sudah dipertimbangkan. Namun kami percaya proses pertimbangan ini hanya bergerak di level para dosen itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya proses pembuatan ini terlalu terburu-buru seperti pembicara pertama yang saya sudah jelaskan sedari awal, karena seharusnya jika ingin menciptakan petisi ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di status quo. Demokrasi ini sebenarnya sudah rusak dari lama Dewan Juri yang terhormat. Namun adanya momentum yang ada di status quo tentang adanya salah satu paslon yang memiliki kecenderungan kepada Jokowi ini membuktikan adanya keterlambatan untuk menciptakan momentum ini, sehingga menunjukkan adanya keperpihakan Unhas dalam partai politik 2024 ini Dewan Juri yang terhormat. Jika ingin menciptakan petisi, maka itu harus didiskusikan dan dibentuk secara organik untuk menciptakan stabilitas. Namun yang kedua, petisi ini akan menciptakan mereka mengatakan ini akan menciptakan insentif untuk menggali informasi. Kami percaya informasi akan selalu ada walaupun tanpa adanya petisi ini dengan adanya sosial media. Namun yang akan ada di sisi mereka akan termanifestasi adalah tentang adanya diskusi yang ada di level ranah edukasi tidak akan termanifestasi karena adanya salah satu keberpihakan pada satu dosen besar Dewan Juri yang terhormat. Form atau ekspresi yang ada di sisi mereka adalah bentuk ekspresi yang sudah ada juga Dewan Juri yang terhormat. Perbandingan dengan sisi kami adalah ekspresi memang selalu ada, bentuk ekspresi akan selalu ada, dan ini tidak akan legit pada sisi mereka karena tendensi dan atmosfer pada status quo yang ada sekarang adalah akan buruk Dewan Juri yang terhormat. Ingat bahwa peran universitas dan institusi itu bukan hanya membuat representasi politik, namun juga bagaimana proses belajar dan mengajar bahkan pada skenario terburuk adanya diskusi politik yang toksik pada status quo tetap berjalan dan stabil Dewan Juri yang terhormat. Dampak petisi di sisi mereka adalah pecahan dalam level institusi Dewan Juri yang terhormat. Ini sangat berbahaya karena
adanya representasi politik di kampus itu dilarang sedari dahulu Dewan Juri yang terhormat. Kamu jika ingin melakukan demo atau kampanye, kamu harus izin terlebih dahulu dan ada regulasi khusus yang harus kamu penuhi. Namun sebelumnya ya. Keberagaman atau pilihan yang kau maksud itu, jadi Sivitas Akademika Unhas itu terpilih antara dua, pro demokrasi atau anti demokrasi. Pilihan itu adalah sesuatu yang legit, namun untuk dikemukakan di masyarakat ataupun membawa nama institusi adalah sesuatu yang tidak ingin kita menangkan. Namun yang kedua, namun selanjutnya, Sivitas Akademik dan tanggung jawab untuk memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama Unhas itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Prof. Jijis dari awal hanya melakukan langkah untuk mencoba melindungi demokrasi. Ideal demokrasi yang ada di sisi kita, adanya diskusi yang organik dan tidak adanya keberpihakan bahkan dalam level institusi itu sendiri. Karena kami percaya peraturan sedari awal tentang bagaimananya ASN dan pihak institusi akademik tidak memiliki peran dalam tanggung jawab ataupun hak untuk menyuarakan pendapatnya, karena mereka memiliki exposure yang besar. Dewan Juri yang terhormat, sebagai Sivitas Akademik, kami percaya integritas harus tetap dijunjung tinggi di tengah adanya diskusi yang tinggi seperti ini, Dewan Juri yang terhormat. Karena performa dan pekerjaan serta kondusivitas lingkungan kampus itu ada di tangan Sivitas Akademik itu, Dewan Juri yang terhormat. Mereka memiliki faktor yang sangat besar dan luas. Guru, staf memiliki influence yang besar ke mahasiswa. Exposure ke mahasiswa mereka tinggi. Transfer ilmu yang kadang menjadi bentuk kampanye yang menjadi bentuk kampanye sedari awal. Ini adalah hal yang mereka tidak yang pihak pemerintah tidak bisa deny, karena adanya tanggung jawab yang besar Sivitas Akademik untuk menjaga netralitas, untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan objektivitas yang harus mereka junjung lebih tinggi dibandingkan menuntut adanya demokrasi. Karena dari awal aktor lain itu bisa melakukannya, Dewan Juri yang terhormat. Artis ataupun orang lain itu bisa melakukannya, namun tidak kamu sebagai Sivitas Akademik, karena kamu memiliki tanggung jawab yang lebih besar sedari awal untuk menjaga integritas dan menciptakan perspektif baru sebagai seorang mahasiswa. Namun masuk ke poin closing government, mereka membahas tentang guru besar di seluruh universitas juga melakukan yang sama. Justru hal itu yang menciptakan urgensi untuk mendorong adanya keberpihakan, Dewan Juri yang terhormat. Ini adalah salah satu kasus yang dismisif dari mereka, karena pada level praktikal penjagaan demokrasi akan lebih baik tanpa adanya petisi ini. Saturasi dan urgensi di status quo untuk menciptakan perspektif itu akan lebih jelas karena tanpa adanya keberpihakan dari pihak Sivitas Akademik itu sendiri. Oleh karena itu, kita ingin menjunjung adanya ketidakberpihakan antara level dosen ataupun institusi itu sendiri. Namun yang kedua, mereka juga mengatakan manifestasi akan mengurangi legitimasi dan perspektif di sekitar masyarakat. Kami percaya bahwa signifikansi yang ada di sisi mereka adalah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Sivitas Akademik itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena jika ini syarat untuk menciptakan lingkungan yang melek politik itu bukan dalam bentuk petisi Dewan Juri yang terhormat yang didasarkan oleh suatu institusi, namun bentuk afiliasi karena adanya bentuk afiliasi Unhas dengan institusi tertentu akan menciptakan bentuk keberpihakan yang eksklusif, Dewan Juri yang terhormat. Namun kenapa kebebasan berpendapat ini buruk dalam bentuk petisi? Karena interpretasi suara hanya akan menciptakan keterbatasan pada setiap orang di dalamnya. Sivitas akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, sehingga penjagaan demokrasi akan lebih baik di sisi kami karena tidak ada influence dari awal untuk menjaga demokrasi dan sangat bangga. Pembicara kedua pada kubu oposisi penutup menghabiskan 7 menit 28 detik.